Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sesi tanya jawab mengenai materi renang gaya kupu-kupu bersama Bapak Ade Galih Ramadan selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan PJKR kelompok 1. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Afrizal Pratama Mukti, NIM 154, Ridzo Yulianto, NIM 113, Muhammad Fikri Taufikur Rahman 118, Fahri Zanazizi 120, Muhammad Rizky Bima Prasta 127, Tangguh Maulana Barizki 136, Cutniken Anjali 139, Yayang Mahendra 141, Anggoro Sulistiono 142, MI Zas Makrus 151, dan Dia Puspita Anggoro Kasih 154. Tujuan kami melakukan sesi tanya jawab pada pagi hari ini kurang lebih untuk mengetahui lebih dalam mengenai materi gaya kupu-kupu, serta untuk memenuhi tugas mata kuliah renang terapan. Mungkin sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan pada teman-teman semua bahwa Bapak Ade Galih Ramadan merupakan guru penjas orgas di SMA Negeri 4 Semarang, dan beliau juga merupakan... Salah, aku udah pindah. Oh, udah pindah. Oh, maaf, Pak. Saya lanjut aja, Pak. Dan beliau juga merupakan pelatih renang, seperti itu. Dan kali ini kita akan membahas mengenai materi renang gaya kupu-kupu. Baik, untuk sesi tanya-jawab akan saya mulai, di mana setiap satu penanya, Bapak Ade bisa langsung menanggapi dan seterusnya hingga selesai. Pertanyaan bisa dibacakan sesuai urutan yang sudah didiskusikan di grup WA ya, teman-teman. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk penanya pertama. Silakan. Ya, silakan. Baik. Pertanyaan. Dahulu, maaf Pak. Ya, Mas. Makros bertanya, yaitu latihan pemanasan dan pengenalan seperti apa yang cocok untuk pemula sebelum melakukan renang gaya kupu-kupu. Terima kasih. Ya. Oke, langsung ya saya jawab. Untuk latihan pemanasan ya biasanya kita melakukan pemanasan dulu di atas kolam ya. Setelah itu mungkin dimulai dari gerakan kaki di atas kolam ya, dengan cara menggerakkan dua kaki secara bersamaan, yang dimulai gerakannya dari pinggul ya. Untuk gaya kupu-kupu sendiri dimulai dari pinggul ya. Setelah itu baru kita mulai lanjutkan dengan gerakan tangan ya. Untuk gerakan tangan sendiri itu ada 3 tahap, yaitu pull, push, dan recovery ya. Yang dimana pull itu yaitu tarikan mulai dari tangan lurus, tarik sampai ke depan dada, ini tahap pull. Selanjutnya push, dorong ke belakang, setelah itu kembali lagi ke depan, yaitu gerakan recovery. Nah, untuk pengenalan ya, untuk pengenalan gaya kupu-kupu ya, biasanya yaitu siswa atau yang mau belajar khususnya untuk pemula ya, biasanya yaitu berlatih di kolam anak-anak atau kolam kecil ya, dengan ketinggian 50 cm ya, yang itu dengan caranya kedua tangan bertumpu pada lantai ya. Setelah itu yang digerakkan hanya kedua kaki, yang dimulai dari pinggul ya, membentuk gelombang
atau bergerak seperti lumba-lumba ya. Jadi membentuk gelombang seperti ini. Itu ya untuk apa ya, kita kalau praktek cuman tanya jawab gini, kalau tidak disertai praktek mungkin penjelasannya susah ya. Yang penting yaitu tadi untuk pengenalan, yang pertama yaitu di dalam air, tangan buat menumpu di lantai, selanjutnya untuk gerakan kaki dimulai dari pangkal paha tadi. Ya, silahkan lanjut. Apakah kurang jelas, Mas? Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah sudah jelas untuk jawabannya. Ya. Ya, bisa saya lanjutkan. Untuk penanya kedua. Silakan. Perkenalkan, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Taufik Roman. Di sini bertanya kepada Bapak Ade, bagaimana teknik gerakan lengan yang benar agar gerakan renang gaya kupu-kupu dapat sempurna? Itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, ya, saya jawab pertanyaannya Mas Fikri ya. Oke, bagaimana teknik gerakan lengan yang benar agar gerakan renang gaya kupu-kupu dapat sempurna? Ya, untuk gerakan renang gaya kupu-kupu tadi dibagi menjadi 3 bagian, Mas. Yaitu ada seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada gerakan pull, push, kemudian recovery ya. Yang dimana pull itu tarikan ya, yaitu menarik tangan hingga ke depan dada seperti ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan push, mendorong tangan ke belakang sampai ke pinggang, setelah itu kembali ke depan ya, lurus lagi, yaitu gerakan recovery. Itu Mas, itu untuk gerakan teknik lengan gaya kupu-kupu. Ya. Mungkin ada yang kurang jelas, Mas Fikri. Apakah ada teknik khusus gitu, Pak, dari gerakan lengan tersebut untuk gaya kupu-kupunya, Pak? Atau hanya cuma 3 itu saja? Iya, untuk gaya kupu-kupu memang itu aja Mas spesifiknya, yaitu gerakan push, pull, sama recovery aja. Dalam renang gaya kupu-kupu dan gaya bebas itu hampir sama. Ya, tahapannya hanya 3 itu, pull, push, sama recovery. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, saya lanjut pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Pak. Saya izin bertanya, bagaimana melakukan gerakan gaya kupu-kupu pada kaki yang benar, terutama untuk para perenang pemula. Terima kasih. Ya, oke. Untuk gerakan kaki ya, untuk gerakan kaki, gaya kupu-kupu itu hampir sama dengan gaya bebas, yaitu gerakan naik turun ya, di mana gaya kupu-kupu itu sendiri di gaya bebas itu kaki 1 per 1 ya, tapi untuk gaya kupu-kupu sendiri itu 2 kaki bersamaan ya. Nah, untuk gaya kupu-kupu sendiri yaitu gerakan dimulai dari pinggang ya. Jadi yang bergerak itu pinggang ya. Untuk pemula biasanya ya itu sering terjadi kesalahan yang dimana lutut ya itu ikut bergerak atau lutut menekuk ya. Nah, untuk latihannya yaitu yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi di pertama, yaitu untuk latihan gaya untuk latihan kaki gaya kupu-kupu bisa dimulai dari kolam renang yang kecil dengan kedalaman 50 cm untuk melatih kaki supaya tidak terjadi kesalahan ya, untuk menghindari agar lutut tidak menekuk. Karena apa? Apabila lutut menekuk
Ya, itu nanti gerakan maju ke depan itu kurang. Itu mungkin ada yang kurang jelas, Mas. Baik, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik, saya next untuk pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Diah Puspita Anggoro Kasih. Izin bertanya kepada Bapak Adi. Apabila kaki rapat ketika melakukan gerakan dolphin pada saat renang gaya kupu-kupu, apakah memiliki dampak besar yang signifikan bagi perenang? Terima kasih. Ya, oke, Mbak Diah ya. Oke, untuk pertanyaan keempat, apakah kaki kurang rapat ketika melakukan gerakan dolphin pada saat renang gaya kupu-kupu memiliki dampak yang besar bagi perenang? Kalau menurut saya sendiri, iya Mbak. Karena apa? Apabila dalam renang gaya kupu-kupu itu kalau dia kakinya kurang rapat, ya, itu penampangnya berarti kurang luas. Ya, itu yang menyebabkan laju untuk ke depan itu kurang maksimal. Sama dalam gerakan renang gaya, kita ibaratkan gaya bebas ya, untuk tarikan tangan. Apabila tangan kita melebar itu jadi untuk gerakan maju itu cenderung kurang. Tapi apabila rapat itu laju akan lebih maksimal. Itu. Jadi apabila gerakan kaki kurang rapat, menurut saya iya memiliki dampak yang besar karena semakin penampangnya luas itu laju ke depan semakin besar. Dan apabila penampangnya kecil atau ada celah ya, itu laju kurang maksimal. Itu menurut saya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Untuk Mas Afrizal, bisa membacakan pertanyaannya? Mohon maaf, sepertinya Mas Afrizal sedang memiliki kendala sinyal. Baik, saya ganti. Pertanyaan kelima, bagaimana cara mempertahankan posisi kaki gaya dolphin agar tidak tenggelam pada saat melakukan renang gaya kupu-kupu, Pak? Terima kasih. Ya, oke ya. Pertanyaan kelima ya. Menurut saya ya, untuk di dalam renang itu semua kendali di kepala. Ya. Apabila kepala perenang itu cenderung naik ke permukaan, yaitu maka dia kakinya akan turun ke bawah. Ya. Nah, apabila posisi kepala sejajar dengan air, itu otomatis nanti mempengaruhi posisi badan juga. Nah, menurut saya agar renang gaya kupu-kupu, kaki tidak tenggelam, yaitu kita fokuskan ke pandangan. Pandangan kita harus ke bawah, ke lantai. Jadi agar menghindari kepala untuk naik ke permukaan air pada saat gerakan kaki. Itu. Ya, jadi pusat kendali pada saat renang itu di kepala. Jadi menurut saya agar tidak tenggelam, pandangan kita harus tetap terjaga, yaitu melihat ke bawah atau ke lantai. Itu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya akan saya lanjut.
Silakan penanya selanjutnya. Ya, mohon maaf Pak, perkenalkan nama saya Tangguh Maulana Bariski. Izin bertanya, bagaimana teknik pernapasan yang benar saat melakukan renang gaya kupu-kupu Pak? Terima kasih. Ya, oke, ya, Mas Tangguh ya. Bagaimana pernapasan yang benar saat melakukan renang gaya kupu-kupu? Nah, untuk pernapasan dalam renang gaya kupu-kupu ataupun di renang ya khususnya itu sebagian besar pernapasan menggunakan mulut ya, mulut. Nah, pengambilan nafas yang benar yaitu pada saat tahap tangan di posisi tahap pull atau tarikan. Jadi pada posisi tarikan seperti ini ya, itu kepala naik untuk mengambil nafas ya. Begitu pull, kepala masuk, recovery, sudah kembali lagi. Jadi jedanya di gaya kupu-kupu itu jedanya cenderung sedikit. Jadi gimana caranya kalian harus mengatur pinter-pinteran untuk mencuri nafas di gerakan pull tadi ya. Untuk pengambilan nafas menggunakan mulut dan dibuang di dalam air menggunakan mulut atau hidung, itu senyaman kalian. Itu menurut saya. Kurang jelas Mas Tangguh? Sudah cukup Pak, terima kasih Ya. Pak. Oke. Izin bertanya Pak Ade, untuk teknik pernapasan, apakah apabila kita nyamannya itu ambil nafasnya itu melalui samping gitu, kepalanya miring ke samping, itu boleh atau tidak ya Pak? Kalau di gaya kupu-kupu pengambilan nafas ke depan Mbak, bukan ke samping. Kalau ke samping itu gaya bebas. Oh gitu ya Pak. Soalnya Ya, jadi, saya itu pernah baca literatur gitu kan Pak. ya. Katanya sedikit miring ke samping itu tidak apa-apa seperti itu. Makanya ini saya bertanya. Iya, tapi alangkah lebih baiknya ke depan karena kan gerakan tangannya pun juga ke depan mengikuti gerakan tarikan tangan. Nah, kalau agak miring gini kamu bingung nanti untuk tarikan nafasnya. Ya, untuk tarikan nafas miring itu biasanya digunakan pada renang gaya bebas. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yang Mahendra, izin bertanya Pak, apakah gerakan lengan gaya kupu-kupu memiliki gaya dorong lebih besar dibanding renang gaya crawl? Mengapa demikian Pak? Terima kasih. Mas, apa tadi ya? Yang memiliki gaya dorong lebih besar. Menurut saya iya. Mengapa? Karena dilakukan menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Itu yang menyebabkan gaya dorong renang gaya kupu-kupu memiliki daya yang lebih besar daripada gaya crawl. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Anggoro Sulistiono. Mau bertanya Pak, kesulitan atau hambatan apa yang sering terjadi bagi pemula saat berlatih gaya kupu-kupu? Oke, kesulitan apa yang sering terjadi bagi pemula pada saat berlatih gaya kupu-kupu? Nah, biasanya terjadi pada saat kombinasi antara gerakan kaki, gerakan tangan, dan pengambilan nafas. Ya, karena apa? Di pengambilan nafas itu jedanya cenderung sedikit. Ya, makanya untuk pemula biasanya pada saat berlatih itu untuk pernapasan dia cenderung ngos-ngosan atau kekurangan ambil nafas karena apa? Belum tahu celahnya untuk mengambil nafas. Itu sih menurut saya dalam tahap kombinasi. Ya.
Gitu. Ada yang kurang jelas, Mas, mungkin? Mau bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Untuk tips untuk bagi pemula saat berlatih gaya kupu-kupu itu apakah latihan pernafasan dulu atau latihan gerakan tangan dulu atau bagaimana, Pak? Untuk pemula ya, pemula ditekankan pada gerakan kaki terlebih dahulu, Mas. Itu ya. Untuk tangan, nanti tangan bisa berlatih ya. Kaki kupu-kupu bisa dilatih dengan tangan gaya dada ya. Jadi kombinasi nanti kalau kaki udah lancar baru kombinasi dengan gerakan tangan yang sesungguhnya itu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Izin masuk, saya Ritso Yulianto. Izin bertanya, Pak, untuk gerakan koordinasi dalam renang gaya kupu-kupu ini seperti apa supaya hasilnya maksimal, dan kemudian hambatan apa yang sering terjadi ketika melakukan koordinasi renang gaya kupu-kupu, Pak? Terima kasih. Oke, ya supaya maksimal ya itu dilakukan dengan latihan yang sering, Mas. Karena apa? Di dalam renang gaya kupu-kupu itu termasuk gerakan yang renang yang paling sulit. Ya, terutama di bagian koordinasi. Ya, hambatan yang sering terjadi yaitu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, biasanya terjadi pada saat pengambilan nafas, gerakan pengambilan nafas itu rata-rata untuk pemula. Ya. Untuk tipsnya yaitu tadi yang penting gerakan kaki benar terlebih dahulu, setelah itu ya untuk gerakan tangan bisa dilatih dengan menggunakan tangan gaya dada dulu untuk menstabilkan nafas. Jadi yang penting gerakan kaki benar dulu, kakinya untuk gerakan tangan bisa dikombinasi dengan renang gaya dada ya. Bila sudah bisa baru mulai kombinasi ke gerakan kupu-kupu yang sesungguhnya. Itu menurut saya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-10. Harus ditinggal, Pak. Silakan. Izin bertanya, Pak Ade, bagaimana cara yang efektif latihan gaya kupu-kupu di masa pandemi saat ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, cara yang efektif latihan gaya kupu-kupu di masa pandemi yaitu tadi ya, untuk seperti yang sudah saya jelaskan di pertanyaan pertama ya, kalian tidak harus melakukan latihan di dalam air, kalian bisa melakukan latihan di darat terlebih dahulu ya, untuk mulai dari gerakan kaki tadi ya, 2 kaki secara bersamaan ya, seperti kalian tidur telentang ya, telungkup ya, tidur telungkup ya, menggerakkan kaki secara bersamaan ya. Tuh, untuk melatih gerakan kaki. Dan untuk melatih gerakan tangan, kalian bisa berdiri ya, berdiri dengan posisi kepala menghadap ke bawah, dicepit dengan kedua tangan ya. Melakukan gerakan 3 tahap tadi. Push, pull, recovery, kembali lagi. Nanti pada saat recovery kalian bisa menambah lompat untuk maju ke depan. Itu untuk latihan di masa pandemi. Jadi kalian bisa lakukan di darat. Baru nanti kalau sudah terbiasa itu bisa kalian praktekkan di dalam air apabila pandemi ini sudah berakhir. Itu menurut saya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanyakan lagi di luar 10 pertanyaan tadi. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Atau sudah cukup? Belum. Ya.
Gimana Mas Rizzo? Belum ada pertanyaan lagi. Oh, baik. Izin bertanya. Ya. Pada saat pernafasan, kan ngambil pernafasan kan pada saat kepalanya ke atas. Ya. Terus kan tuh ngambil nafas. Ya. Pas mau ke apa ya? Pas mau berenang itu kan kepala ke bawah. Ya. Itu ada sebagian apa ya? Anak pemula tuh ada yang menghembuskan apa ya? Pernafasan lewat mulut kayak orang nyembur gitu loh. Itu apakah Ya. benar apa salah? Terima kasih. Gini Mas, ya pada saat pengambilan nafas ya, pengambilan yang seharusnya kepala di atas itu nyembur tadi ya Mas. Nah itu kalau menurut saya salah Mas, karena apa? Pembuangan nafas itu harusnya dilakukan di dalam air. Nah pada saat kepala naik itu digunakan untuk pengambilan nafas. Apabila pengeluaran nafas dilakukan pada saat kepala di atas, itu mengurangi waktu kalian untuk pengambilan nafas, sehingga pengambilan nafas yang selanjutnya itu nanti cenderung berkurang. Itu misal kamu punya tadi Mas siapa tadi yang bertanya? Mas Fahri. Mas Fahri ya, Mas Fahri. Untuk pengambilan nafas punya jeda 3 detik ya. 3 detik untuk pengambilan nafas. Nah, apabila Mas Fahri menyemburkan udara dulu di atas, itu sudah berkurang 2 detik. Berarti seharusnya yang jatahnya untuk pengambilan nafas 3 detik sudah berkurang 2 detik. Nah, otomatis kan pada saat pengambilan nafas Mas Fahri jadi terburu-buru kan. Nah, itu nanti yang menimbulkan gerakan selanjutnya itu kacau karena apa? Nafas Mas Fahri nanti kurang. Itu Mas. Ya, alangkah lebih baiknya menurut saya pada saat pembuangan nafas itu dilakukan di dalam air. Gitu. Oh ya Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Izin bertanya Pak Ade. Ya. Untuk gaya kupu-kupu tersendiri kan pasti ada urut-urutannya yang benar, mulai dari kaki dulu, terus pinggul dulu, terus menyatukan tadi gerakan tangan push and pull tadi. Nah itu gerakan yang bagus urutannya itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ya, untuk gerakan yang bagus yaitu biasanya dimulai dari kalian berlatih kaki terlebih dahulu Mas. Ya, latihan kaki, selanjutnya baru ya kalau kaki sudah lancar ya dengan cara meluncur gerakan kaki ya hanya gerakan kaki saja. Apabila gerakan kaki dengan meluncur tadi sudah bisa ya sudah ada prospek untuk melaju ke depan kencang, baru kalian bisa menambah gerakan tangan itu yang digabungkan dengan gerakan pernafasan itu Mas. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Cukup mungkin. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade sudah meluangkan waktunya untuk kami tanyai berbagai pertanyaan. Juga apa ya? Kami mohon maaf apabila banyak tutur kata yang mungkin kurang berkenan di Pak Ade. Seperti itu. Mungkin atau ada kata-kata motivasi buat bisa renang Pak dari Pak Ade buat kita. Oke ya, buat Mas Mbak-mbak semua ya. Ya terima kasih ya sudah mempercayai saya untuk diwawancara. Mungkin apabila saya kata-kata yang kurang berkenan atau jawaban yang kurang, saya mohon maaf ya karena biasanya saya juga untuk praktek saya mengajarkannya seperti itu ya. Tapi kalau
renang di olahraga itu tanpa praktek biasanya susah ya, jadi kita harus disertai dengan praktek itu. Untuk tips supaya bisa renang ya diperbanyak latihan ya, itu sih kalau menurut saya. Karena apa, dalam renang sendiri itu butuh pembiasaan agar gerakan menjadi terlatih dan gerakan renang menjadi efektif, yaitu tenaga yang dikeluarkan cenderung kecil tapi laju yang dihasilkan cenderung banyak atau cepat. Itu sih untuk motivasi. Yang penting rajin-rajin aja berangkat kuliah ya, gitu. Baik Pak, baik. Mas siapa tadi yang 2017 ya, semangat Mas. Mas Afrizal. Baik, terima kasih Pak. Sekian sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah meluangkan waktunya buat join. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Cut buat Pak Bayu ya Cut. Siap Pak.